Sampun tampil Bang ya? Sampun Mas. Bu Sri ini sudah direkod. Apa kita langsung mulai Ya, atau nunggu Pak Adi? oke kita langsung mulai aja Pak. Baik. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat Selamat Pak sore Kadadi. dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya dalam kegiatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan membawa perubahan positif untuk eh, perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan, terutama kita yang sedang menuntut ilmu di pasca sarjana ini. Yang kedua, salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya kelak di yaumil kiamah. Bapak Ibu yang saya hormati, izin di sini kami dari kelompok 8, kelompok 7, maaf, kelompok 7 dari Palembang 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana kami mendapatkan judul Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun 2000, tahun nomor 1 tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta. Oleh karena itu, kepada Bapak Pardi dengan hormat kami silakan. Oke, terima kasih Pak Wakirin atas kesempatannya. Langsung saja saya selaku anggota dari kelompok 7 akan memaparkan materi hasil dari diskusi kelompok 7 yang beranggotakan adalah Mas Elwan Wahyudi yang kebetulan untuk hari ini tidak bisa hadir dikarenakan sedang menunaikan atau melaksanakan ibadah haji. Kemudian untuk yang kedua yaitu Bapak Wakirin sebagai moderator dan yang ketiga itu saya sendiri. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan memaparkan materi dari hasil diskusi kami yaitu tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kenapa peraturan Menteri Pendidikan ini muncul itu dilatar belakangi karena sebagian besar guru aparatur sipil negara atau ASN itu lebih konsentrasi di sekolah-sekolah negeri dan di daerah perkotaan. Sementara itu banyak sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dalam hal ini adalah sekolah swasta, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T, itu menghadapi kekurangan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Adapun dasar hukum dari munculnya peraturan tersebut itu yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Yang ketiga Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen PNS dan yang keempat adalah Rencana
Mohon maaf, mungkin Mas Terpental Alfi, suaranya ya. ya terbentar. Mungkin bisa dibantu Mbak Pipa ya, atau masih Mohon Pak maaf, Mardi. Bapak Ibu, terpental. Iya, masih saya Pak. Mohon maaf, untuk tujuan Belum belum tampil. terdengar, Oh, Bapak Ibu? oke oke, sudah siap. Lanjut. Belum tampil ya? Sudah, Lanjut, Pak. lanjut. Sudah, Pak. Untuk tujuannya, yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan yang kekurangan tenaga pendidik. Yang kedua, menetapkan guru ASN yang telah tersertifikasi dan berpengalaman di sekolah swasta agar kualitas proses pembelajaran dapat meningkat. Yang ketiga, mendorong kerjasama antar sekolah negeri dan swasta demi tujuan pendidikan nasional. Adapun kriteria dari guru ASN yang diretribusi, yang pertama yaitu memiliki kualifikasi akademik minimal S1 ataupun D4 yang telah memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua, status pegawaian untuk PNS itu pangkat minimal 3B, sedangkan untuk P3K itu memiliki jabatan guru. Yang ketiga, memiliki penilaian kinerja dengan predikat minimal baik. Keempat, sehat jasmani dan rohani serta bebas dari kasus hukum dan narkoba. Sedangkan yang kelima, bersedia ditempatkan pada satuan pendidikan masyarakat yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian untuk kriteria sekolah penerima guru ASN itu harus memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki izin operasional dari pemerintah daerah. Yang kedua, terdaftar dalam data pokok pendidikan, itu minimal 3 tahun. Yang ketiga, menggunakan kurikulum yang disahkan oleh kementerian. Yang keempat, memiliki peserta didik dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Dan yang kelima, memiliki keterbatasan anggaran operasional sehingga membutuhkan bantuan ASN. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Wakilin. Kepada Bapak Wakilin dipersilakan untuk analisis SWOT. Silakan halaman selanjutnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Satu, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui penataan kuantitas guru. Yang kedua, mengatur redistribusi guru aparatur sipil negara atau ASN untuk memastikan distribusi yang lebih merata. Sedangkan yang ketiga, merujuk pada undang-undang dan peraturan pemerintah yang relevan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Sedangkan kekuatan yang keempat, menetapkan kriteria yang jelas untuk guru SN yang diredistribusi dan satuan pendidikan yang menerima redistribusi. Kedua, weakness atau kelemahan. Pertama, redistribusi guru SN hanya dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali, yang mungkin tidak cukup untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan. Yang kedua, efektivitas redistribusi sangat bergantung pada akurasi dan pembaruan data pokok pendidikan atau Dapodik. Ketiga, adanya penolakan atau resistensi dari guru ASN yang harus diredistribusi atau dari satuan pendidikan
yang merasa terganggu dengan perubahan ini. Yang keempat, proses redistribusi melibatkan tim pertimbangan, pelaporan, pengawasan, dan pengendalian yang dapat menambah beban administrasi. Selanjutnya, Mas Fardi. Selanjutnya Pak Pardi. Mohon maaf, sudah Bu di sini. Belum tampil di situ ya? Belum berubah. Nah, sudah Pak. Oke. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Pertama, redistribusi guru ASN dapat membantu pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang kekurangan guru berkualitas. Yang kedua, dengan adanya pengembangan kompetensi yang diatur dalam peraturan, terdapat peluang untuk meningkatkan profesionalisme guru ASN. Ketiga, peraturan ini memperkuat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan yang keempat, redistribusi guru dapat membawa inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang keempat adalah threats atau ancaman. Pertama, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan redistribusi dapat menghambat efektivitas peraturan. Yang kedua, keterbatasan anggaran dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan redistribusi, terutama dalam penyediaan fasilitas dan dukungan bagi guru ASN yang diredistribusi. Yang ketiga, perubahan kebijakan pendidikan di masa mendatang dapat mempengaruhi implementasi dan keberlanjutan redistribusi guru ASN. Dan yang keempat, redistribusi dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi guru ASN yang harus berpindah tugas, serta bagi komunitas pendidikan yang ditinggalkan. Next. Baik, itulah materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Jika ada yang kurang jelas, kami silakan rekan-rekan untuk bertanya. Untuk pertama, mungkin Mas Imam Setiawan ya. Ya, terima kasih Pak Silakan, Wagirin Mas. atas waktu dan kesempatannya. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 7 yang dipresentasikan oleh Pak Pardi dan Pak Wagirin terkait dengan analisis SWOT Permendikdasmen nomor 1 tahun 2025 terkait dengan redistribusi guru ASN untuk sekolah swasta. Nah, dalam redistribusi itu tentunya nanti ada konflik kepentingan ya Pak biasanya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa potensi konflik kepentingan yang dapat muncul antara sekolah negeri dan swasta dalam pelaksanaan redistribusi guru ASN dan bagaimana cara mengatasinya. Itu Pak. Terima kasih. Baik. Bisa diulang, Mas? Bisa diulang ya untuk pertanyaannya, siap, Mas. Pak. Pak Parti, silakan juga dicatat pertanyaannya. Ya Pak. Terkait dengan konflik kepentingan redistribusi guru ASN Pak. Jadi pertanyaannya itu apa potensi konflik kepentingan yang dapat muncul antara sekolah negeri dan swasta dalam pelaksanaan redistribusi guru ASN tersebut dan bagaimana cara mengatasinya Pak? Oke, baik. Terima kasih Mas Imam. Ya, sama-sama Mungkin, Pak. ya. Nah, ini banyak ini yang saudara Mungkin, ASN Pak. ya. Nanya Pak. Ya. Oh, silakan Mas. Mohon maaf ya rekan-rekan nanti bisa Menambahkan karena... atau pertanyaan selanjutnya. Silakan Bu Sri. Ya, terima kasih kepada Pak Wagirin
memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Ini kebetulan kita ini kan Pak, saya sendiri itu belum jadi ASN Pak. Nah di lapangan kita kan ada sekolah negeri dan ada sekolah swasta nih Pak ya. Nah yang saya akan tanyakan itu nih Pak, bagaimana kesiapan sekolah swasta sebagai penerima guru ASN dalam hal tata kelola dan dukungan sistem pembelajaran. Jadi kan di swasta itu jarang sekali ada guru ASN Pak. Iya. Ya. Bisa diulang Bu sekali lagi? Ya. Bagaimana kesiapan sekolah swasta sebagai penerima guru ASN dalam hal tata kelola dan dukungan sistem pembelajaran. Terima kasih kepada Bapak. Ya, sama-sama Bu. Mungkin 2 pertanyaan dulu ya Bu untuk sesi pertama ini. Atau langsung ditambah? Langsung lah Pak, 3. 3 aja ya, karena nanti masih ada beberapa kelompok setelah kami ya. Silakan. Siapa ini? Ibu Neni. Oh, Bu Neni. Silakan Bu Neni. Dua saja mungkin. Oke, terima kasih Pak Wagirin. Saya sudah dipilih. Sangat menarik ya, karena ini ada di dunia kita sebagai ASN, baik itu PNS maupun P3K. Nah, pertanyaan saya Pak Wagirin untuk kelompok kalian, apa dampak positif dari kebijakan redistribusi guru ASN ini? Jadi dampak positif dari kebijakan redistribusi guru ASN ini bagi satuan pendidikan swasta dan sistem pendidikan nasional secara umum. Coba saya ulang ya Bu, kalau pertanyaannya nanti salah. Apa dampak positif dari kebijakan redistribusi guru ASN bagi satuan pendidikan swasta dan sistem pendidikan nasional secara umum ya? Oke, benar sekali Pak. Oke, makasih. Izin untuk kami diskusi mencari jawabannya dulu. Pak Pardi, silakan untuk mencari dulu Pak. Ada 3 pertanyaan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya harus off kamera ini karena sinyalnya kurang memungkinkan. Untuk 3 pertanyaan ini Pak Pardi mungkin ada mau dijawab terlebih dahulu, mana yang ini Pak, dari Pak Imam atau dari Bu Sri Susila atau dari Bu Neni? Pak Pardi dulu atau saya dulu nih? Terpental sebenarnya Pak Pardinya. Oh ya, baiklah kalau demikian saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Imam, yang mana pertanyaan tadi apa potensi konflik ya, apa potensi konflik kepentingan yang dapat muncul antara sekolah negeri dan swasta dalam pelaksanaan redistribusi guru ASN dan bagaimana cara mengatasinya. Kalau kita lihat di lapangan memang demikian ya. Potensi konflik kepentingan antara sekolah negeri dan swasta yang pastinya adalah persaingan sumber daya manusia berkualitas. Karena guru yang selama ini di sekolah negeri ya sudah berkualitas, kemudian sudah mapan, memberikan kontribusi yang banyak terhadap sekolahnya. Dengan adanya kebijakan ini, ada kemungkinan, ada peluang dipindah atau kalau dulu itu namanya DP diperbantukan. Jadi guru DP, guru yang diperbantukan, guru negeri yang ke sekolah swasta. Seperti teman saya juga ada, dia guru PNS diperbantukan di SMA PGRI di Ogan Ilir. Itu kebetulan teman saya di situ. Dan memang kalau secara apa namanya di lapangan itu menjadi ini ya apa namanya sumber daya manusia yang berkualitas yang digadang-gadang oleh sekolah negeri tahu-tahu dipindah ke swasta, nah, menimbulkan ketimpangan ya, ketimpangan, kehilangan lah bahasa kehilangan. Kemudian ada lagi kekhawatiran terhadap loyalitas guru. Jadi loyalitas itu kan adalah apa ya,
rasa di dalam jiwa, dalam hati, di dalam mengabdi. Seperti Bapak Ibu, saya yakin terhadap sekolah itu sangat loyal. Tidak tahu siang, tidak tahu malam, pasti sedikit banyak memikirkan sekolahnya. Nah, itu salah satu bentuk loyalitas. Bagaimana kalau saya tidak sekolah? Pasti anak-anak demikian. Nah, itu salah satu bentuknya. Kemudian perbedaan budaya, organisasi, dan tata kelola pasti berbeda di sekolah negeri dan swasta. Ya. Ada perbedaan budaya organisasinya, sistem kerjanya, ya, visi misi sekolah itu juga berbeda. Nah, ini apa namanya konflik yang terjadi ya. Kemudian persepsi ketimpangan perlakuan. Sekolah swasta menerima dukungan guru ASN tanpa harus menanggung beban gaji dan tunjangan. Nah, jadi sekolah swasta yang mendapat guru PNS tadi tidak memikirkan lagi, ya, tidak memikirkan lagi gaji dan tunjangannya. Sementara di sekolah negeri tetap mengelola ASN dengan beban administrasi. Kalau di sekolah negeri kan tetap menjadi tanggungan. Nah, inilah yang menjadi konflik, ya, kemungkinan konflik itu terjadi. Kemudian bagaimana cara mengatasi konflik kepentingan tersebut? Ya, yang pertama mungkin dengan cara sosialisasi dan edukasi secara komprehensif. Jadi kalau sudah disosialisasikan, kemudian diedukasi secara komprehensif, penyadaran diri bahwa guru itu dimanapun mengabdi, ya, tetap bisa. Pemerintah daerah dan pusat harus melakukan komunikasi terbuka. Jadi harus ada kejelasan lah, ya. Apakah guru PNS tadi ketika di sekolah swasta bisa meniti karir atau tidak, ini harus ada edukasi, ya, harus ada sosialisasi. Yang mungkin pada waktu di sekolah negeri karirnya sudah meningkat, mau jadi kepala sekolah atau jadi apa ya. Tapi ketika di redistribusi atau diperbantukan ke sekolah swasta, mungkin karirnya tadi bisa eh, apa namanya hilang atau sebaliknya. Kalau pengalaman di lapangan, justru PNS atau ASN itu akan lebih cepat naik menjadi karirnya ketika pindah ke sekolah swasta. Ada satu guru negeri di swasta itu bisa jadi langsung wakil kepala sekolah kalau di SMP SMA atau bahkan jadi kepala sekolahnya. Yang kedua, skema insentif dan perlindungan kepentingan. Jadi ini memberi insentif non finansial kepada sekolah negeri, ya, ini diantaranya. Kemudian penyusunan MOU antara sekolah dan pemerintah, ini harus juga ada supaya tidak ada. Kemudian mengevaluasi evaluasi berbasis kinerja dan dampaknya. Jadi membangun sistem evaluasi objektif terhadap hasil redistribusi secara berkala. Jadi bagaimana redistribusi itu positif atau tidak. Kalau memang guru yang diredistribusi itu tidak membuat lebih baik kualitas suatu sekolah, saya kira hal itu tidak harus dilanjutkan. Sementara itu, Mas Imam Setiawan, jawabannya. Mungkin rekan-rekan ada yang mau menambahkan, kami silahkan. Mau menambahin Pak Wagirin? Oh ya, silakan Bu Leni. Bu Leni ya? Iya. Ya, silakan Bu Leni. Ya. Baiklah, saya akan menambahi jawaban dari Pak Wagirin tadi sudah jelas ya. Pertanyaan dari Pak Imam tadi, apa potensi konflik kepentingan yang dapat muncul antara sekolah negeri dan swasta dalam pelaksanaan redistribusi guru ASN dan bagaimana cara mengatasinya? Potensi konflik kepentingan yang selalu terjadi pasti sekolah negeri ini akan merasa kehilangan guru-guru terbaiknya, terutama jika guru ASN yang dipindahkan tadi merupakan tenaga berpengalaman. Yang kedua adalah guru ASN yang ditempatkan di sekolah swasta kemungkinan memiliki potensi tunjangannya itu berbeda dibandingkan guru tetap yayasan sehingga akan menimbulkan kesenjangan sosial di internal sekolah. Yang ketiga adalah guru yang negeri tadi yang di swasta tadi merasa dirinya diperlakukan tidak adil
jika dipindahkan di swasta yang dianggapnya bukan tanggung jawab negara. Yang keempat, ada guru ASN ini sendiri merasa kurang rasa memiliki karena tidaklah adanya rasa ikatan emosional atau komitmen jangka panjang terhadap sekolah swasta sehingga menurunkan motivasi kerja. Nah, untuk mengatasinya ini adalah pertama adalah pemerintah perlu menetapkan aturan redistribusi dengan indikator kebutuhan objektif. Yang kedua adalah libatkan kepala sekolah dan yayasan dalam perencanaan distribusi agar terjadi sinergi, bukan persaingan. Sedangkan yang ketiga adalah lakukan pendekatan kepada guru ASN dan pihak sekolah swasta agar punya semangat kolaboratif dan memperjelas peran mereka sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dan yang keempat, pastikan bahwa proses redistribusi tidak bersifat permanen tanpa evaluasi. Dan jika ada penempatan yang tidak efektif, harusnya ada ruang untuk reposisi. Mungkin itu saja, Pak Wagirin. Terima kasih. Terima kasih Bu Leni, luar biasa ini menambahkan. Atau mungkin teman-teman yang lain masih ada yang mau menambahkan untuk pertanyaan dari Mas Imam Setiawan? Cukup ya? Baik, bagaimana Mas Imam atas jawaban kami dan ditambahkan oleh Bu Leni tadi? Ya, terima kasih Pak. Sudah cukup jelas jadi yang disampaikan oleh Pak Wagirin tadi untuk mengatasi konflik kepentingan diantaranya tadi sosialisasi, edukasi, insentif, dan evaluasi juga tadi sudah Ya, ditambahkan juga oleh Bu Leni. Terima kasih banyak Pak untuk ya, jawabannya dan Bu Leni. ya, terima kasih Mas Imam. Mas Parti masih terpental, sepertinya. Masih, udah masuk Mas Parti? Sudah ada ini Pak, cuman Ya, baik, mungkin saya akan lanjutkan menjawab pertanyaan dari Bu. Ya, Pak. Eh, Terdengar, silakan. Pak, suara saya, Pak? Oh ya, terdengar Mas. Silakan untuk menjawab yang nomor berapa Mas? Ini Pertanyaan dari nomor Bu, 2, Pak, ya? ya, nomor 2 Dari Bu. Ibu Sri Susila. Ya, ya. Silakan. Oke. Ya, sebelumnya mohon maaf ini Pak, gangguan sinyal dari tadi ini tertawa terus. Ya, Ya, ini mohon maaf juga kepada Bapak Ibu semuanya, saya tidak bisa menampilkan video atau kamera karena situasi sedang tidak kondusif. Baik, Bapak Ibu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Sri Susila. Saya ulang pertanyaannya. Bagaimana kesiapan sekolah swasta sebagai penerima guru ASN dalam hal tata kelola dan dukungan sistem pembelajaran? Ya, kesiapan sekolah swasta sebagai penerima guru ASN tentu ya dalam tata kelola pendidikan itu berdasarkan Permen nomor 1 tahun 2025. Sekolah swasta penerima retribusi guru ASN harus memenuhi kriteria administrasi tertentu seperti memiliki izin operasional, ya terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik itu minimal 3 tahun, kemudian menggunakan kurikulum yang diakui kementerian, memiliki peserta didik dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia, dan memiliki keterbatasan anggaran operasional sehingga membutuhkan bantuan guru ASN. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwasanya secara legal hanya sekolah swasta yang sudah mapan dan terdaftar dengan baik yang berhak menerima guru ASN. Namun, secara faktual di lapangan tidak seperti apa yang kita bayangkan, ya seperti tidak semua sekolah swasta ya memiliki kapasitas manajerial yang memadai seperti daerah tertinggal ya itu tidak sama ya dengan daerah-daerah yang berada di perkotaan. Mungkin di daerah perkotaan sarana dan prasarannya lebih lengkap, lebih memadai. Namun di daerah-daerah yang tertinggal itu apalagi sekolah swasta itu pasti ya memiliki kekurangan ya, dari segi prasarana dan prasarana.
Kemudian keterbatasan dalam manajemen SDM dan supervisi itu seringkali juga menjadi kendala dalam optimalisasi peran guru ASN. Serta sistem evaluasi kinerja dan pengembangan karir guru kadang tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah, sehingga integrasi guru ASN itu menjadi rumit. Yang kedua adalah sistem pembelajaran dan infrastruktur ya. Beberapa sekolah swasta memiliki keterbatasan sarana ya seperti ruang kelas yang belum standar, kemudian akses teknologi pembelajaran yang rendah, kemudian rasio guru dan murid yang tidak ideal. Ya biasanya sekolah swasta ya terutama di daerah tertinggal ya itu siswanya lumayan banyak namun gurunya sedikit ya. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas guru ASN dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis kurikulum nasional. Juga dapat menurunkan motivasi guru jika mereka merasa sistem yang ada itu tidak mendukung profesionalisme. Seperti halnya mungkin sedikit berbagi cerita ya, seperti daerah kami ini kan termasuk di daerah yang mohon maaf tertinggal ya. Di lingkungan kami itu masih terjadi hal-hal yang seperti itu. Lanjut kayaknya Pak Wagirin, Ya, siap. waktu kita untuk Palembang 3 nanti enggak sempat Palembang 2. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Pati. Tadi sudah sudah masuk ke jawaban. Jadi ada dua tadi, tata kelola lembaga pendidikan dan sistem pembelajaran. Mungkin saya tambahkan saja bagaimana untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan sekolah swasta. Faktor-faktornya adalah yang pertama dari kepemimpinan kepala sekolah. Ini seorang kepala sekolah harus memiliki kepemimpinan visioner dan terbuka terhadap kolaborasi ini. Jadi kepala sekolah yayasan itu harus siap berkolaborasi dengan guru, ASN atau P3K yang diredistribusi. Kemudian yang kedua, faktor yang harus disiapkan oleh sekolah swasta itu adalah dukungan yayasan. Ya, yayasan sebagai pemilik sekolah perlu memberi dukungan administrasi, kemudian juga keuangan jika diperlukan. Kemudian budaya sekolah. Sekolah dengan budaya kerja profesional dan kolaboratif lebih siap menerima perubahan. Jadi kalau itu budaya sekolahnya tidak mendukung, ya mungkin guru P3K atau ASN-nya itu tidak mau. Kemudian kolaborasi dengan dinas pendidikan. Ini yang sangat penting bahwa yayasan itu juga harus berkolaborasi dengan dinas pendidikan. Saya kira itu Bu Sri yang perlu saya sampaikan, yang bisa kami jawab dari kelompok 7. Mungkin rekan-rekan ada yang mau menambahkan, kami silakan. Cukup? Bagaimana Bu Sri Susila atau atas jawaban kami tadi? Terima kasih kepada Bapak Wagirin yang sudah menjawab. Alhamdulillah, sepertinya itu sangat dibutuhkan sekali oleh kami nantinya sebagai guru swasta untuk mengaplikasikannya di sekolah. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri atas rasa puasnya atas jawaban kami. Pertanyaan terakhir tadi dari Bu Neni Triana yang menanyakan apa dampak positif dari kebijakan redistribusi guru ASN bagi, bukan ya? Ya, benar Pak. Iya, oke. Bagi satuan pendidikan swasta dan sistem pendidikan nasional secara umum. Baik, terima kasih. Kalau secara umum dampak positif bagi satuan pendidikan swasta yang pertama, peluang rekrutmen lebih adil. Ya, ini kan yang merasakan sekolah swasta ini.
yang menerima dampaknya. Jadi peluang rekrutmen yang lebih adil. Dengan guru ASN didistribusikan ke sekolah swasta, ke sekolah negeri sesuai kebutuhan, maka sekolah swasta memiliki peluang yang lebih besar untuk merekrut guru-guru non ASN ya yang sebelumnya tersaingi oleh penempatan guru ASN yang tidak proporsional. Kemudian meningkatkan daya saing guru swasta. Ini dampak positifnya. Kemudian yang ketiga, kolaborasi yang lebih seimbang. Ini maksudnya dengan distribusi guru ASN yang lebih merata, sekolah swasta dan negeri dapat menjalin kemitraan atau kolaborasi pendidikan yang lebih seimbang, terutama di daerah yang sebelumnya kekurangan tenaga pengajar. Ini terjadi di tempat kami, ya, kolaborasi sekolah negeri dan swasta. Kebetulan saya juga berkecimpung di dalamnya. Jadi bisa saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Apalagi untuk guru misalnya yang sertifikasi, ya, yang kebetulan sudah sertifikasi, jamnya kekurangan di negeri bisa langsung ke sekolah swasta dan sebaliknya. Jadi saling melengkapi. Itu dampak positif bagi satuan pendidikan swasta. Kemudian untuk dampak positif bagi sistem pendidikan nasional secara umum, ini adalah pemerataan layanan pendidikan. Ya, kebijakan ini mengatasi kesenjangan antar wilayah dengan memastikan bahwa semua sekolah, termasuk di daerah terpencil, memiliki guru ASN yang cukup dan berkualitas. Jadi ini pemerataan layanan pendidikan yang menjadi tugas pokok pemerintah pusat atau sistem pendidikan nasional. Yang kedua, peningkatan mutu pendidikan. Dengan distribusi guru yang lebih sesuai kebutuhan, maka proses belajar mengajar di semua sekolah termasuk di daerah terpencil memiliki guru ASN yang cukup dan berkualitas, ini akan lebih optimal sehingga mutu hasil belajar siswa dapat meningkat secara nasional. Kemudian yang ketiga, efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Dan yang keempat, penguatan sistem merit dan profesionalisme ASN. Yang terakhir, mendukung transformasi pendidikan nasional. Jadi transformasi pendidikan nasional akan terwujud apabila selaras dengan prinsip merdeka belajar dan reformasi birokrasi ASN yang mengutamakan pelayanan publik yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis data. Sementara itu yang dapat kami jawab atas pertanyaan dari Bu Neni. Mungkin ada rekan-rekan yang akan menambahkan, kami silakan. Tidak ada. Bagaimana Bu Neni Triana atas jawaban kami? Jawabannya sangat luar biasa, Pak. Sangat senang dan sangat saya terima. Baik, terima kasih Bu Neni. Bagaimana Bu Sri Susila untuk kelompok 7, apakah membuka sesi berikutnya atau cukup, Bu? Karena kita berbagi waktu, Pak, ya, mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan penjelasan yang sudah Bapak berikan, presentasinya bisa diterima oleh teman-teman sekalian. Oke, Ya, kita ada karena yang terlambat, jadi mungkin kita harus bagi setengah jam lagi lah sama Palembang 3. Oke, terima Palembang kasih. 2 salah. Berarti setelah ini Palembang 2, Pak, ya. Baiklah, Ya. terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ke Palembang bawa selasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami silakan ke Bu Sri Susila. Baik, untuk kelas Palembang 2 dipersilakan untuk mempresentasikan kelompok Palembang 2, kelompok 7. Oke, terima kasih Bu Susila atas waktunya. Izin Bapak Ibu Guru, kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan
Izin, apakah sudah terlihat? Sudah Bu, sudah terlihat. Oke, terima kasih, Neni. Ya, Bu Karin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya sebagai moderator di sini, Karlina Sari, dan tim saya itu ada Bu Vidya Junisa dan Ibu Ita Nurlia. Pada kali ini kami akan membahas topik yang hampir sama ya, kayak kelas Palembang 3 sebelumnya, yaitu distribusi guru dalam kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di Indonesia. Yang akan mempresentasikan, kami persilakan kepada Ibu Ita Nurlia untuk menyampaikan. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu Karlina. Apakah suara saya bisa terdengar, Bapak Ibu? Izin. Cukup bagus, Bu. Diterima. Dari presentasi kelompok kami, yang pertama yang berkaitan dengan distribusi P3K. Adapun artikel yang terkait berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang redistribusi guru aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini termasuk dalam Peraturan Menteri yang ditetapkan di Jakarta dan penetapan pada tanggal 14 Januari 2025 dengan status yang berlaku dan detail status itu dalam kondisi baru. Lanjut, Bu Lin. Tampilan slide yang kedua itu adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, yaitu Bapak Abdul Mukti. Untuk latar belakang, di mana pemerataan tenaga pengajar menjadi tantangan besar di Indonesia, dengan ketimpangan signifikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Program P3K yang diimplementasikan sebagai solusi defisit pengajar bermutu justru dapat memperparah ketidakseimbangan bila tidak direncanakan secara matang. Problematika ini mencakup penumpukan guru di sekolah negeri, kurangnya dukungan untuk pengajar di sekolah swasta dan di daerah terpencil. Ketidakseimbangan redistribusi guru bidang studi tertentu, terutama untuk mata pelajaran matematika dan IPA, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga pemerintahan. Pemerataan pendidik harus ditempatkan sebagai elemen kunci dalam strategi pendidikan nasional. Adapun teori-teori yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu teori kebijakan rasional, teori analisis kebijakan, teori konstruktivisme, dan teori kebijakan publik. Alur pikir manajemen perubahan yang pertama itu penyebab masalah, di mana adanya ketimpangan distribusi guru negeri dan swasta, kualitas pendidikan yang tidak merata, kekurangan jam mengajar untuk guru ASN, keterbatasan anggaran rekrutmen guru di sekolah swasta. Yang kedua, karena kondisi saat ini, di mana ketimpangan dan kesenjangan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. 3. Akibat dari masalah tidak diselesaikan,
akan terjadi ketimpangan kualitas pendidik semakin lebar, guru ASN tetap kekurangan jam mengajar, sekolah swasta kesulitan mendapatkan guru berkualitas, kesenjangan pendidikan antar daerah tidak teratasi, lalu potensi pengangguran guru honorer itu akan meningkat, dan inefisiensi dalam pengelolaan SDM pendidikan. Nah, kita lanjut alur pikir manajemen perubahan yang keempat, yaitu solusi inovatif. Retribusi guru aparatur negara, kesatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta sesuai dengan Permendikdasmen nomor 1 tahun 2025. Yang kelima yaitu kondisi yang diinginkan, di mana diharapkan pemerataan tenaga pendidik memastikan seluruh peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, serta membantu guru ASN memperoleh jam mengajar yang cukup. Yang keenam adalah manfaat. Manfaat dari alur pikir manajemen perubahan yaitu pemerataan guru di seluruh wilayah NKRI, peningkatan kualitas yang kita harapkan, kemudian pemenuhan jam mengajar bagi guru ASN ataupun P3K, sinergi antara sekolah negeri dan swasta. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan guru dan efisiensi dan efektivitas manajemen. Nah, untuk analisis SWOT, ini saya serahkan kepada rekan kami yaitu Ibu Pidia. Silakan Ibu Pidia. Baik, terima kasih Bu Ita. Saya melanjutkan presentasi kelompok kami terkait dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2025. Ada beberapa hal yang kami analisis dengan analisis SWOT. Yang pertama kekuatan, yaitu pemerataan guru, mengurangi ketimpangan distribusi guru di sekolah negeri dan swasta. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan di mana sekolah swasta mendapatkan tambahan pengajar berkualitas dari ASN. Kemudian yang ketiga, solusi kekurangan jam mengajar, guru ASN yang kurang jam mengajar bisa tetap memenuhi syarat sertifikasi. Kemudian yang keempat, yaitu dukungan regulasi, di mana dukungan ini diberikan dengan kebijakan resmi yang diberikan landasan hukum yang jelas. Kemudian kelemahannya, yang pertama adalah potensi konflik dengan guru honorer di swasta mungkin kehilangan jam mengajar atau pekerjaan. Kemudian yang kedua, ada adaptasi kurikulum di mana guru ASN mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan budaya dan sistem sekolah swasta. Yang ketiga, adanya penolakan dari guru dari sekolah swasta, karena tidak semua sekolah swasta itu mungkin bersedia menerima guru ASN. Dan yang keempat, yaitu terbatasnya masa penugasan. Karena jangka waktu 4 tahun yang diperpanjang di dalam Permendikbud nomor 1 itu bisa menyebabkan ketidakpastian dalam keberlanjutan program. Peluang yang kami lihat, yang pertama meningkatkan mutu sekolah swasta, di mana kehadiran guru ASN dapat membantu meningkatkan kualitas sekolah swasta. Kemudian yang kedua, adanya kolaborasi sektor pendidikan dengan meningkatkan kerjasama antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Yang ketiga, terdapat peluang karir bagi guru ASN, di mana di sini memberikan peluang pengalaman baru dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mengajar di lingkungan yang berbeda. Dan yang keempat, itu perbaikan manajemen guru. Bisa menjadi langkah awal untuk sistem distribusi guru yang lebih baik di Indonesia. Sedangkan ancaman dari analisis SWOT yang kami dapatkan yang pertama, adanya penolakan dari guru ASN, di mana guru ASN ini mungkin tidak setuju ditempatkan di sekolah swasta karena berbagai alasan seperti fasilitas, tunjangan, maupun kesetaraan karir. Yang kedua, itu adanya ketidakseimbangan jumlah guru di sekolah negeri. Jika redistribusi ini dikelola dengan baik, bisa menyebabkan kekurangan guru di sekolah negeri tertentu. Kemudian, yang ketiga, potensi kurangnya pendanaan. Sekolah swasta akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan ini jika ada beban tambahan terkait gaji atau tunjangan untuk guru ASN. Dan yang terakhir adalah beban administratif di mana proses redistribusi ini memerlukan pengawasan agar tidak menimbulkan masalah birokrasi yang berlebihan di kemudian hari. Kesimpulan yang kami dapatkan dari permasalahan ini, yang pertama yaitu
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2005 tentang redistribusi guru aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu merupakan sebagai solusi inovatif permasalahan kesenjangan kualitas sekolah. Memang sudah diberlakukan, namun untuk redistribusi P3K tahun 2005 ini belum dapat dilakukan karena hal ini implementasinya masih dalam proses yang bertahap dan masih berkelanjutan. Kemudian yang kedua, adanya kemungkinan penolakan guru ASN P3K yang didistribusikan ke sekolah swasta karena berbagai alasan seperti kesulitan beradaptasi dengan budayanya, sistem, lingkungan, serta metode yang diberlakukan di sekolah swasta. Selain itu juga ada ketidakjelasan status dan jenjang karirnya ke depan seperti apa. Kemudian sekolah swasta itu tidak semuanya bersedia menerima kehadiran guru ASN ini. Nah, dari permasalahan ini tentu menjadi tantangan yang harus terus dijadikan pertimbangan untuk mencari solusi terwujudnya pemerataan kualitas pendidikan baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Mungkin sampai di sini pemaparan dari kami. Saya kembalikan kepada Bu Karlina. Baiklah, terima kasih Bu Ita dan Bu Vidya atas pemaparannya. Untuk selanjutnya kami buka sesi yang pertama dengan 3 penanya. Kami persilakan untuk raise hand. Oke, untuk pertanyaan pertama itu ada Ibu Tri Rahayu. Silakan Ibu Tri. Terima kasih kepada kelompok 7, kepada Ibu Karlina. Ya, yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan redistribusi guru ASN P3K ini, yaitu bagaimana kaitannya antara redistribusi guru ASN P3K dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tri. Bagaimana kaitan antara redistribusi ASN P3K dengan apa ya Bu ya tadi? Mohon maaf Ibu. Dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional kita, Ibu. Oh ya, dengan upaya peningkatan mutu di pendidikan nasional kita ya. Baiklah, terima kasih Bu Tri. Untuk pertanyaan kedua, oke, di sini ada Ibu Sari Novianti. Silakan Ibu. Baiklah, terima kasih Ibu Karlina. Seperti kita ketahui nih ya bahwa P3K itu ada masa jangka waktunya ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sistem penilaian kinerja P3K dilaksanakan dan apa implikasinya terhadap perpanjangan kontrak? Bisa dipahami, Bu? Oke, berarti yang ditanyakan bagaimana sistem penilaian P3K dan implikasinya terhadap perpanjangan kontrak. Oke, terima kasih Bu Sari. Ya. Mungkin satu penanya lagi, kami persilakan. Oke, di sini ada Ibu Rensi. Silakan Ibu Rensi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan mengenai retribusi P3K ini, apa yang menjadi tantangan terbesar ya Bu dalam retribusi P3K ini, dan bagaimana kebijakan retribusi P3 ini bisa sejalan dengan pemerataan SDM di sektor pelayanan publik tentunya Bu, seperti itu. Mohon maaf Ibu Rensi. Bisa diulang Ibu? Apa tadi Ibu? Yang saya ingin tanyakan tadi mengenai apa yang menjadi tantangan terbesar Bu dalam distribusi P3K ini. Kemudian bagaimana kebijakan distribusi P3 ini bisa sejalan dengan pemerataan SDM tentunya di sektor pelayanan publik, seperti itu Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rensi. Baiklah Ya. teman-teman, kami meminta waktunya untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Izin Bu Lina. Ya, Bu Ita, bagaimana? Mau menjawab yang Iya, pertanyaan siapa, Bu Ita? artinya saya akan menjawab pertanyaan yang pertama itu Ibu. Oke, untuk pertanyaan Ibu Tri akan dijawab oleh Ibu Ita. Pada Ibu Ita dipersilakan. Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Ibu Tri, itu bagaimana kaitan antara redistribusi guru ASN P3K dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Jadi, kaitan antara retribusi guru ASN terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan nasional itu kita kembali ke latar belakangnya, di mana selama ini persoalan utama pendidikan di Indonesia itu adalah ketidakmerataan distribusi guru. Banyak daerah perkotaan kelebihan akan guru, sebaliknya untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T itu kekurangan guru, khususnya untuk mata pelajaran tertentu. Pada latar belakang tadi yaitu mata pelajaran matematika dan IPA. Kondisi ini memperburuk ketimpangan mutu pendidikan antar wilayah. Nah, bagaimana peningkatan mutu pendidikan melalui distribusi ini? Yang pertama, itu kita lakukan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas, di mana retribusi guru memastikan setiap sekolah, termasuk di daerah 3T, itu mendapatkan guru yang kompeten. Hal ini meningkatkan akses bagi siswa terhadap pendidikan yang layak dengan standar pembelajaran yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, itu penguatan profesionalisme guru, di mana guru ASN P3K sebelum direkrut harus melalui seleksi ketat berbasis kompetensi. Dengan redistribusi ini, sekolah yang sebelumnya hanya dilayani oleh guru honorer atau guru yang kurang memenuhi kualifikasi, kini mendapatkan guru yang memiliki standar profesional secara nasional. Hal ini mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di kelas, bahkan di sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu mengurangi ketimpangan pendidikan. Adapun redistribusi berfungsi sebagai upaya konkret untuk mengurangi disparitas mutu pendidikan antara kota besar dan juga daerah terpencil. Dengan jumlah guru yang cukup dan kualitas pengajaran yang setara, diharapkan capaian belajar siswa itu di berbagai daerah dapat lebih setara dan mendukung keadilan sosial dalam dunia pendidikan. Yang keempat, yaitu efisiensi dan optimalisasi tenaga pendidik. Redistribusi juga mengurangi ketidakefisienan seperti sekolah dengan banyak guru yang kurang jam mengajar atau sekolah yang kekurangan guru hingga harus mengandalkan sistem multi-grade atau satu guru mengajar beberapa kelas sekaligus. Dengan optimalisasi, proses pembelajaran akan menjadi lebih fokus dan efektif. Yang kelima yaitu adanya dukungan terhadap implementasi kurikulum merdeka. Kita tahu bahwa kurikulum merdeka membutuhkan guru yang kreatif, inovatif, dan mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan adanya redistribusi guru ASN P3K yang diseleksi tadi dan dibekali oleh pelatihan, pelaksanaan kurikulum merdeka di berbagai daerah itu akan lebih konsisten, sehingga kualitas pendidikan nasional itu jelas terjaga. Oleh karena itu, upaya retribusi harus disertai dengan kebijakan pendukung seperti pemberian insentif untuk daerah khusus, perlunya fasilitas rumah dinas dan program pendampingan. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa
Redistribusi guru ASN P3K itu merupakan instrumen penting dalam upaya sistemik meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan mendistribusikan guru yang profesional dan berkualitas secara merata, pemerintah tidak akan memperluas akses pendidikan yang adil, tidak hanya memperluas akses pendidikan yang adil, tetapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Redistribusi guru itu mendukung pemerataan akses terhadap guru yang berkualitas di semua wilayah, terutama di wilayah yang kekurangan guru. Dengan distribusi guru yang proporsional, maka kualitas pembelajaran akan meningkat, angka partisipasi sekolah itu akan bertambah, dan disparitas mutu antar daerah itu akan berkurang. Ini akan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang merata, berkeadilan, dan juga bermutu. Demikian jawaban yang bisa saya berikan atas pertanyaan yang Ibu Tri ajukan. Bagaimana Ibu Tri? Dan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Ita. Sekarang saya kembalikan ke Ibu Tri. Bagaimana Ibu Tri? Apakah jawaban dari Bu Ita sudah bisa dipahami? Terima kasih Ibu Ita dan juga Bu Karina. Kalau dari pembahasan yang sudah disampaikan tadi, berarti redistribusi ini sebenarnya bermanfaat bagi mutu pendidikan nasional kita juga supaya terjadi pemerataan baik dari berbagai sektor termasuk juga dari segi kewilayahannya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Ibu Tri. Oke, untuk pertanyaan yang kedua itu dari Bu Sari Nopianti akan dijawab oleh Ibu Vidya Junisa. Pada Ibu Vidya disilakan. Baik, terima kasih Bu Karlina atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sari. Saya ulangi dulu ya Bu pertanyaannya. Bagaimana sistem penilaian kerja P3K yang dilakukan? Apa implikasi terhadap perpanjangan kontrak jika ditempatkan di sekolah swasta seperti itu ya Bu? Mungkin akibat Iya, redistribusi betul. Permendikbud nomor 1 tahun 2025 ya. Iya, betul. Eh, Baik Ibu, sistem penilaian kinerja untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu tetap mengacu pada regulasi umum ASN ya Bu, yaitu berdasarkan kinerja, kompetensi, dan disiplin. Namun, dalam konteks redistribusi ke sekolah swasta sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2025, ini memang terdapat sejumlah implikasi yang perlu diperhatikan terkait dengan sistem penilaian dan perpanjangan kontrak. Nah, saya kembalikan lagi sebenarnya ke eh, Permendikbud nomor 1 tahun 2025 ini, yaitu di sini ada di pasal 10 mengenai jangka waktu. Jadi jangka waktu redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan itu diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun dan diperpanjang 1 kali. Namun kontrak P3K ini ada yang 1 tahun, maksimal 4 tahun kalau tidak salah seperti itu ya Bu. Nah, penilaian kinerja guru ASN pada satuan pendidikan ini tetap diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakatnya. Namun itu hanya sebatas rekomendasi. Jadi penilaiannya ini akan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi dari penilaian pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Maksud saya, jadi penilaian kinerja ini akan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian di dinas terkait, namun harus mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah atau pimpinan tempat dia bertugas. Nah, seperti itu, Bu. Untuk implikasi pada perpanjangan kontraknya, tentu jika guru P3K ini akan mendapatkan kinerja yang sesuai dengan kinerjanya. Jika dia mendapatkan kinerja cukup atau buruk, maka kontraknya itu tidak berpotensi tidak akan diperpanjang, meskipun penyebabnya adalah ketidaksesuaian sistem kerja di sekolah swasta. Karena tadi kan kita mendapatkan rekomendasi dari pimpinan terkait. Nah, di situ mungkin resiko diberhentikan karena faktor eksternal itu lebih besar daripada
ketidakmampuan guru. Nah, di situ mungkin nantinya perlu ada regulasi turunan yang mengatur secara teknis dan mekanisme penilaian P3K ini di sekolah swasta. Karena setahu saya seperti guru diperbantukan dulu, untuk penilaian kinerjanya itu tetap dikembalikan di pegawai pegawai ini di pegawai pejabat pembina kepegawaian seperti itu. Jadi bukan kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya itu hanya memberikan rekomendasi. Tetap yang menandatanganinya yaitu tadi pejabat pembina kepegawaian begitu, Bu. Mungkin sampai di situ jawaban dari saya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya, kita kembalikan dulu ke Ibu Sari Novianti. Bagaimana Ibu Sari, apakah sudah bisa dipahami dari penjelasan dari Bu Vidya tentang sistem penilaian P3K bersamaan dengan implikasinya? Bagaimana Ibu Sari? Sudah cukup jelas ya, berarti penilaian P3K itu tergantung kinerjanya ya. Jadi ibaratnya kalau tidak ada perpanjangan kontrak itu karena predikat yang didapatnya dari penilaian dari atasannya ya. Iya, Ibu benar Ibu. sekali. Jadi tapi kalau sebagai rekomendasi ya. iya, Oke, terima kasih Bu Vidya. Oke, terima kasih Bu Sari. Untuk pertanyaan ketiga itu dari Bu Rensi akan saya jawab. Saya ulangi dulu pertanyaannya itu, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam redistribusi P3K dan bagaimana kebijakan redistribusi P3K ini dapat sejalan dengan pemerataan sumber daya alam, terutama di sektor pemerintah. Seperti itu ya Ibu Rensi ya? Iya, Bu. Oke, tantangan terbesar itu yang sering kita hadapi yaitu yang pertama itu adanya penolakan Ibu, penolakan dari ASN P3K tersebut. Seperti mengapa mereka menolak? Yang pertama mungkin jauh dari keluarga ya, karena redistribusi ini mereka berpikir jauh dari keluarga, kemudian lingkungan yang menurut mereka tidak kondusif, kemudian fasilitas juga yang kurang memadai sehingga terjadi kekhawatiran mereka tidak mau dipindahkan. Dan yang kedua, ini adalah keterbatasan infrastruktur dan fasilitas di daerah tertinggal, seperti ya kurangnya jalannya becek atau mungkin banjir, kemudian transportasinya juga tidak memadai, sinyal untuk komunikasi juga sulit, sehingga untuk tantangan terbesar juga terjadi di sini. Nah, yang ketiga ini adanya perbedaan aturan dan kebijakan antar daerah, di mana setiap daerah itu punya otonomi tersendiri, bagaimana cara mereka menerapkan kedisiplinan dan juga keseragaman di antara daerah-daerah yang mereka pimpin, sehingga membuat para ASN P3K ini juga menghadapi tantangan untuk mau atau tidak mau didistribusikan ke daerah tersebut. Yang keempat, adanya kurangnya data yang akurat. Dalam proses ini, kita tentunya memerlukan data yang akurat mengenai kebutuhan real sumber daya manusia di setiap unit pelayanan dan profil ASN P3K. Kekurangan dan ketidakakuratan ini dapat menimbulkan penempatan yang tidak tepat pada sasarannya. Yang keempat ini adalah resistensi dari pemerintah daerah. Adanya beberapa pemerintah daerah mungkin enggan melepas ASN P3K yang sudah bekerja di wilayah mereka. Meskipun di daerah lain kekurangan, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk ketimpangan politis atau kekhawatiran akan terganggunya pelayanan di daerahnya sendiri. Sebagaimana contoh ya, seperti adanya teman saya tuh yang ditugaskan di salah satu daerah kabupaten di Kota Palembang, ketika dia mau pindah atau mau melakukan redistribusi itu tidak berhasil sampai sekarang karena kurangnya sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Yang kelima ini adalah dampak sosial dan ekonomi. Nah, pemindahan ASN P3K dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi yang bersangkutan dan keluarganya, terutama jika dilakukan secara tiba-tiba atau mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Sedangkan pertanyaan yang berikutnya itu bagaimana sih agar kebijakan resistensi tadi dapat selaras dapat diimplementasikan juga dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tadi. Yang pertama tentunya pemerintah harus fokus dan
fokus pada kebutuhan prioritas. Kebijakan harus memprioritaskan penempatan ASN P3K di unit pelayanan publik yang paling membutuhkan, terutama di daerah 3T dan daerah dengan akses pelayanan terbatas. Kemudian pemerintah juga harus menyiapkan insentif yang menarik ya. Kalau insentifnya banyak atau banyak tunjangan juga, mungkin ASN P3K juga tidak akan keberatan dengan adanya redistribusi ini. Yang ketiga adalah pendekatan humanis dan partisipatif. Nah, di mana proses redistribusi harus dilakukan dengan pendekatan tersebut sebaik mungkin, sehingga melibatkan ASN P3K dalam proses dialog, memberikan informasi yang jelas, dan dapat mengurangi resistensi tersebut. Mungkin itu saja Ibu Rensi yang bisa saya jelaskan. Bagaimana Ibu Rensi dengan penjelasan saya, apakah bisa dipahami atau masih ada yang perlu ditambahkan lagi, Bu? Baik, Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Sudah sangat bagus sekali ya, penjelasannya sudah lengkap dan cukup menurut saya, Bu. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rensi. Baiklah, Ibu Trisusila, bagaimana? Apakah dibuka sesi kedua ataukah kita cukupkan sampai sesi pertama aja, Ibu Trisusila? Sudah lama bertanya tadi, Bu. Oke, kami tutup ya Ibu Sri. Oke, terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih atas waktunya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berhubung sudah waktu menunjukkan hampir jam 6 nih ya, mungkin kita semua akan cukupkan presentasi dua kelompok dari Palembang 3 dan Palembang 2. Untuk itu terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Foto dulu Bu Sri. Silahkan dibuka kameranya dulu. Mungkin kita ambil Silakan untuk on cam dokumentasi ya. teman-teman. Bentar lagi. Senyum terbaiknya. Bentar Bu, bentar Pak. Sabar. Bentar. Sabar Pak, dulu sabar. Ya. Palembang 2 itu masih banyak yang off cam. Cus. Ya, silakan. 1, 2, 3, Kak cus. Dapi. Senyum Kak Dapi. Kak Jumantara mana Kak Jumantara ini? Ayo Mas, buka Mas. Saya ambil ya. 1, 2, 3. Yuk Karina. Ini dulu, sabar. Tar. Aduh. Dulu, tar. Kalau ada tapi itu foto dewe. Oke, slide kedua. Slide Woi, kedua Karina, ya. raya aku ada dah. Cepatlah, mana? Belum, Lindia belum keluar. Oke. Pakai kode, Kak Lina. Oke, senyum ya. 1, 2. Oke, sudah Bapak Ibu. Terima kasih Mbak. Ayo, terima kasih. Gala-gala. Hai Kak Dapi. Terima kasih. Hai, suara